Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika tentang hubungan torsi dan momen inersia gitu. Di video sebelumnya kita udah ngebahas ya mulai dari definisi torsi gitu tentang ya ini nih, gaya yang bekerja pada suatu lengan momen sehingga benda tersebut berputar gitu. Contohnya tuh kayak gini nih, waktu kita mau mutar baut kita gunain alat bantu yang namanya kunci Inggris kayak gini kan. Terus kunci Inggris ini kita putar gitu. Alhasil baut yang mulanya diam dia akan berputar. Nah, konsep torsi ini sebenarnya itu tuh mirip banget sama dengan hukum 2 Newton. Maksudnya tuh gimana nih? Jadi gini, bayangin aja ada sebuah box yang lagi diam nih itu. Nah, terus kita dorong dengan gaya sebesar F. Alhasil, balokan akan bergerak ya dari keadaan diam. Atau dengan kata lain, ada yang namanya percepatan sebesar A. Nah, berdasarkan hukum 2 Newton bilang bahwa total gaya yang bekerja atau sigma F sama dengan M dikalikan dengan A nih. Konsep ini itu tuh mirip banget sama yang namanya konsep torsi gitu. Jadi gini ya, waktu kita mau muter baut dengan kunci baut kayak gini, kemudian kita beri gaya sebesar F, maka kunci baut dan bautnya dia akan berputar dengan percepatan sudut sebesar alfa nih. Terus apa nih hubungannya antara alfa dengan gaya yang bekerja? Jadi itu gini ya, semakin besar torsi yang bekerja gitu ya, maka benda akan berputar dengan percepatan sudut yang semakin besar gitu. Alhasil apa nih? Bahwa nilai torsi itu tuh sebanding dengan yang namanya percepatan sudut. Terus, yang kedua gini, semakin besar momen inersi yang bendanya gitu ya, maka semakin besar juga nih torsi yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda tersebut. Atau dengan kata lain, nilai torsi yang harus dikerjakan sebanding dengan momen inersianya nih. Nah, dari kedua informasi ini, kita bisa simpulkan nih bahwa sebenarnya ya, total torsi yang bekerja atau sigma tau sama dengan momen inersia dikalikan dengan percepatan sudutnya. Ini tuh rumusnya mirip sama kayak konsep hukum 2 Newton. Sigma F sama M kali A. Sedangkan kalau torsi yaitu sigma tau sama dengan momen inersia dikalikan dengan alfa gitu ya. Oke, gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum konsep hubungan antara torsi dengan percepatan sudutnya? Kalau udah, yuk coba kita masuk ke contoh soal. Seorang anak memutar baut menggunakan kunci baut yang memiliki panjang lengan 0,1 meter dengan gaya sebesar 10 Newton secara tegak lurus terhadap panjang lengannya nih. Jika diketahui momen inersia kunci baut tersebut adalah 5 kg meter persegi, pertanyaannya adalah gini, berapakah percepatan sudut baut tersebut? Diketahui bahwa panjang lengannya adalah 0,1 meter nih. Kemudian gaya yang bekerja adalah 10 Newton. Dan sudut apit antara gaya dengan panjang lengan momennya adalah 90 derajat gitu. Yaitu tegak lurus terhadap panjang lengan momennya. Dan momen inersia yang diketahui adalah 5 kg meter persegi gitu. Yang ditanya adalah berapa sih nilai percepatan sudutnya? Jadi gini, sigma tau sama dengan momen inersia dikalikan dengan percepatan sudutnya nih. Kebetulan torsi yang bekerja cuma dikerjakan oleh satu gaya aja, 10 Newton ini ya. Berarti F dikali L dikalikan dengan sinus theta sama dengan momen inersia dikalikan dengan alfa nih. Oke, kalau kita masukkan nilainya berarti gini nih. Gaya yang bekerja 10 Newton dikalikan dengan panjang lengannya adalah 0,1 meter dan sin 90 derajat sama dengan 5 dikalikan dengan alfa. Sin 90 itu kan bernilai 1 ya. Maka 10 dikali 0,1 dikali 1 sama dengan 5 dikali alfa. Atau 1 sama dengan 5 dikali alfa. Alfanya bernilai berapa nih? 1 per 5 ya. Atau setara dengan 0,2 radian per sekon kuadrat. Oke, jadi kita udah tahu nih bahwa percepatan sudut bautnya adalah 0,2 radian per sekon kuadrat. Oke, gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham lah ya cara gunain rumus hubungan antara torsi dengan momen inersia dan percepatan sudutnya nih. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!